Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Mirza Yusa. Baik, kali ini kita akan membahas tentang sariawan pada kucing. Nah, sariawan pada kucing ini banyak cat owner yang menganggapnya itu hal biasa ya. Jadi banyak juga yang tidak mengobatinya, yang menganggap cuma panas dalam. Nanti juga bakalan sembuh dengan sendirinya. Baik, sebelumnya saya sampaikan silakan ditonton video saya sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman, dan silakan di subscribe, like, komen, dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya. Untuk yang ingin bertanya silakan di komen di kolom komentar di bawah, nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Baik, kita lanjut ya. Yang perlu digarisbawahi adalah sariawan pada kucing itu bisa disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, kemudian penyakit autoimun, malnutrisi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi semuanya penyakit serius. Tidak ada yang kedengaran yang sepele kan? Nah baik, sekarang kita lupakan dulu penyebab dari sariawan pada kucing. Jadi sekarang kita ingin berpikir secara logika saja ya. Nah, kucing bukan seperti manusia yang ketika muncul sariawan masih bisa berusaha untuk makan walaupun terasa sangat sakit. Namun coba bayangkan kalau ada pada kucing yang sariawan makin parah dalam mulutnya, yang ujung-ujungnya dia tidak bisa makan dan juga tidak bisa minum. Jika kucing sudah tidak bisa lagi makan dan minum, ya ujung-ujungnya seperti dalam pikiran kalian pasti nanti akan mati gitu. Jadi bagaimana jika kucing muncul sariawan? Lalu apa tindakan kita? Ya segera dibawa berobat ke dokter ya. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan, kemudian menegakkan diagnosa dan diberikan penanganan dan terapi yang tepat. Nah baik, umumnya pada kucing sariawan itu disebabkan oleh virus. Nah, nama virusnya itu adalah kalisivirus. Jadi kalisivirus ini adalah salah satu penyakit yang tergolong dalam penyakit flu pada kucing atau lebih dikenal dengan cat flu. Penyakit ini menyebabkan luka-luka dalam mulut yang semakin hari semakin parah ya. Nanti juga terjadi peradangan seperti memerah gitu. Nah, bahayanya lagi nanti akan muncul infeksi sekunder atau infeksi baru ya, akan memperparah kondisi kucing tersebut. Nah, coba lihat pada gambar yang saya tampilkan ini adalah kucing yang terserang kalisivirus. Jadi dalam mulutnya itu semacam sariawan yang banyak luka-luka ya. Dia juga memerah gitu. Itu yang namanya sudah terjadi peradangan. Nah, kondisi ini makin memburuk ketika muncul infeksi sekunder seperti yang sudah saya bahas tadi. Jadi ketika muncul sariawan pada kucing segera dibawa berobat. Ya, kita takutkan nanti yang menyebabkannya itu adalah kalisivirus. Dan kalian tahu, virus ini tidak ada obatnya. Hanya bisa dilakukan dengan cara pencegahan, yaitu vaksinasi. Nah, apa juga yang diobati ketika kucing terserang kalisivirus? Ini yang kita bahas sekarang, kalisivirus ya. Sama saja dengan virus-virus yang lain, ketika kucing tersebut terserang virus, jadi yang diobatin adalah dengan cara simptomatik atau pengobatan berdasarkan gejala yang muncul. Kalau virusnya sendiri itu yang melawan adalah sistem imun si kucing. Jadi kalau sistem imun kucing itu bagus, maka peluang untuk sembuh lebih besar. Maka harus selalu diberikan vitamin, kemudian makanan bernutrisi, kemudian juga hal-hal positif yang harus diberikan ke kucing supaya imunnya itu menjadi lebih bagus dan peluang sembuhnya itu lebih besar. Lalu muncul pertanyaan, apakah kucing ketika terserang kalisivirus bisa sembuh dengan sendirinya? Dalam bahasa lain tidak diobatin ya. Nah, ini yang saya bahas tadi. Ketika makan tidak bisa lagi, ketika minum tidak bisa lagi, dan otomatis juga sistem imun dia menurun. Nutrisi juga dia tidak dapatkan lagi. Nah, ini yang menyebabkan nanti muncul penyakit-penyakit yang lain ataupun infeksi sekunder, ataupun yang menyebabkan lebih parah itu ya kalisivirus itu sendiri, karena memang sistem imun dari si kucing itu sudah melemah. Ya tidak ada yang dapat melawan virusnya, maka ujung-ujungnya akan mati. Nah, makanya saya sampaikan selalu kepada cat owner sekalian, jadi kalau kucing kalian itu sakit ataupun dalam bahasan ini tentang sariawan, jangan kalian membeli obat sembarangan di pet shop, karena apalagi yang belum tahu apa kandungannya, tidak ada label BPOM atau
Kementan ataupun rekom dokter hewan. Bisa dibilang obat abal-abal ya, yang nggak tahu dari mana asal usulnya ini. Itu banyak sekali sekarang menyebar di pet shop. Jadi harap lebih bijak. Ya mungkin ada iklan ampuh mengatasi penyakit sariawan pada kucing, terbukti ampuh, dan segala macam slogan yang mungkin untuk menarik minat cat owner ya. Dibuatlah slogan-slogan seperti itu. Padahal belum tentu kebenarannya. Yang mana tahu cuma isinya air mineral. Jadi makanya cat owner itu harus bijak, harus bisa memilah-milah apa yang terbaik untuk kucingnya. Ini masalahnya virus loh. Saya rasa pecinta kucing sejati itu tidak memberikan obat sembarangan ke kucingnya, pasti akan memberikan yang terbaik. Jangan sampai nanti ketika niat kalian ingin mengobati kucing kalian, tapi kalian malah memperparah keadaan penyakit pada kucing kalian. Nah, baik, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Silakan dibagikan video saya ke yang lain supaya yang lain juga mengetahuinya. Dan mari ikuti terus video edukasi yang saya berikan, semoga cat owner juga teredukasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.